Selamat pagi pemirsa, Just TV kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi aktual dan terpercaya. Bersama saya Putri Alubis. Baik pemirsa, kita masuk ke informasi utama hari ini yang membahas dinamika persatuan dan kesatuan NKRI pada masa awal revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada masa awal revolusi kemerdekaan Indonesia, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia diuji dalam berbagai tantangan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri berusaha menguji keteguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Berbagai pertempuran sengit baik dalam bentuk perang fisik maupun diplomatik terjadi di berbagai wilayah. Meskipun menghadapi tantangan besar, semangat persatu dan kesatuan terus diperjuangkan oleh rakyat Indonesia untuk memastikan bahwa NKRI tetap tegak meski dalam kondisi penuh perjuangan. Baik, saya sudah terhubung dengan narasumber, langsung saja saya alihkan kepada rekan saya yang sudah bersama narasumber. Ya, silakan Rehan. Ya, terima kasih kepada rekan saya dari studio. Baiklah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan tokoh masyarakat pada zaman masa awal revolusi kemerdekaan Indonesia, yaitu Bapak Leonardi. Saya ingin menanyakan apa saja kejadian-kejadian yang mengancam kesatuan pada masa awal revolusi kemerdekaan. Oke, pada masa suatu negara mulai merdeka, tidak menutup kemungkinan memang ada banyak sekali hal yang bisa menyebabkan perpecahan bangsa, mengancam kesatuan dan persatuan bangsa yang walaupun bagi negara Indonesia sendiri kita sudah lama membina kesatuan dan persatuan ini sejak Sumpah Pemuda. Disitulah satu negara yang pada saat itu sedang dalam penjajahan satu negara lain, dan di sana kita sudah mulai menyatu. Maka dengan adanya persatuan dan kesatuan ini, kemudian semuanya bertekad ingin memerdekakan diri. Maka sangat terkenal kalau kemerdekaan Indonesia itu memang bukan pemberian penjajah, tapi betul-betul diperjuangkan dengan dasar Sumpah Pemuda yang sudah lama kita gaung-gaungkan. Kemudian itu menjadi satu semangat untuk memerdekakan negara ini. Tapi sejak negara merdeka tetap tidak menutup kemungkinan banyak hal yang akan terus banyak yang akan berusaha terus merongrong kemerdekaan itu sendiri, persatuan itu sendiri, dengan contoh pemberontakan yang terus terjadi pada saat itu. Kemudian juga apalagi dengan latar belakang negara Indonesia yang terdiri dari beratus suku dan terpisah ke pulau-pulau yang demikian besar negara ini, dan juga berbagai kelompok agama dan kepercayaan ada di sana. Nah, hal-hal ini yang untungnya sebelum negara ini merdeka kita sudah mulai bersatu. Dengan adanya Sumpah Pemuda kita mulai saat itu sudah menggalak karena keinginan untuk merdeka, karena keinginan untuk lepas dari penderitaan penjajahan. Pada saat itu seluruh rakyat Indonesia dengan latar belakang yang berbeda, agama, suku, kebudayaan, pada saat itu kita sudah lama sekali mempunyai satu keinginan untuk merdeka. Nah, dengan demikian kita punya dasar yang kuat, negara kita punya dasar yang kuat itu untuk terus bersatu, untuk terus bisa memberantas pemberontakan dengan segala macam cara, dengan cara negosiasi, dengan cara pembinaan yang baik, even harus dengan cara militer. Tapi terbukti 70 sekian tahun negara ini merdeka dan masih tetap bisa bersatu. Saya kira demikian. Yang kedua, jadi apa solusi atau upaya dari pemerintah atas peristiwa yang terjadi pada masa lalu? Apapun itu, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah untuk tetap mempertahankan apa yang sudah kita perjuangkan selama ini, simbol negara Garuda Pancasila, dengan moto kita yang sangat kita pegang teguh pada hari ini, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan dalam pembangunan.
merata. Jadi pembangunan yang merata. Pemerintah sanggup mengayomi seluruh rakyat yang ada di negara ini, bisa memberikan naungan, bisa memberikan, bisa merangkul segala macam kelompok agama, segala macam kelompok suku, kepercayaan, dan bisa bertindak adil. Dengan demikian, ini akan jadi satu gerakan yang paling baik untuk tetap negara ini bisa bersatu dan tetap mempertahankan kemerdekaan. Pertanyaan ketiga, bagaimana tanggapan Bapak atas solusi yang diberikan pemerintah? Tanggapan saya secara pribadi sih sampai pada saat ini sudah lumayan baik. Apalagi sejak kita sudah sampai ke masanya reformasi, kita bisa melihat pemerintah sekarang sudah jauh lebih baik mempertahankan, apalagi pada saat sejak masanya Presiden Jokowi, kita percaya sekarang sudah lebih banyak lagi pembangunan yang lebih merata ke daerah-daerah, ke tempat-tempat terpencil. Nah, ini adalah hal yang sangat penting sebetulnya untuk tetap kita bisa mempersatukan negara ini, terjaganya kesatuan dan persatuan bangsa. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya.